Psalm 157. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No more dying there, we are going to see the King. No more dying there, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Our Father, thank you for the time of learning together. Please help us to remember what we said today. Right now we have to finish our. Right now we are going to start our learning. Please open our hand and bless our teacher and all the students. God, we already made mistakes, but we thank you for the us. Thank you that we will just be say amen. Greetings to our teacher. Good morning, sir. Welcome to our class. Good morning, student please. Oke, ada yang absen hari ini? Ada semua ya? Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Itu mengenai banjir ya. Ini bagaimana cara kita menangani bila terjadinya Banjir. ya. Banjir itu apa? Bencana alam. Suatu Bencana alam. belajar coba di suatu bencana alam. Kenapa kita harus belajar? Apa tujuan kita mempelajari bencana atau banjir, mitigasi banjir ini? Ada yang bisa kasih tanggapan? Kenapa kita harus mempelajari mitigasi atau cara menangani terjadinya banjir pada saat sebelum dan sesudah? Pentingkah kita mempelajari itu? Penting. Kenapa penting? Alasannya kenapa? Besarkan suaranya. Agar kita bisa waspada jika terjadi banjir. Agar kita bisa Waspada. waspada bila datangnya Banjir. Apa lagi? Mengatasi bila terjadinya banjir. Pendapat lain? Ada? Ada? Nah, jadi memang banjir ini penting kita belajar ya. Karena bila salah satunya pengalaman kita yang sudah pernah terjadi di sekolah kita itu kakak kelas kita ya. Ada kalian pada saat itu yang hanyut oleh karena banjir ya. Nah, yang 11 PKJ itu kan kita mengingatnya, tapi itu salah satu pembelajaran bagi kita bagaimana kita waspada bila terjadi banjir ya. Nah, memang banjir ini kadang kita anggap sepele ya, apalagi kita lihat air tenang, kita lihat tidak mengancam nyawa, tetapi
banjir ini bisa mengancam nyawa ya. Tidak boleh kita menyembelih. Nah, salah satunya itu kakak kelas kalian, itu hanya sungai kecil, tapi bisa nyawanya bisa melayang ya. Jadi ini sangat penting ya bagi kita untuk lebih hati-hati, untuk mengetahui gejala-gejala sebelum datangnya banjir, sehingga kita bisa bebas dari bahaya banjir ya. Nah, apa yang bisa kita tahu sebelum datangnya banjir ini? Air mulai panas. Air mulai hangat, bisa salah satunya apa lagi? Sampah-sampah mulai Sampah-sampah, daun-daun atau batang atau ranting kayu sudah mulai hanyut ya. Apalagi airnya semakin tinggi, bertambah airnya. Jadi itu salah satu tanda-tanda yang perlu kita waspadai. Kalau kamu sudah lihat tanda-tanda seperti ini, jangan coba-coba untuk menyeberang ya. Nah, kalau kamu menunggu 1 jam, kamu tidak bakalan mati menunggunya. Tetapi kalau kamu hanyut, kan mati ya. Nah, itu perlu hal-hal yang perlu kita waspadai ya. Selanjutnya untuk penanganannya. Jadi sebelum datangnya banjir, perlu kita mempelajari yang namanya banjir. Gejala-gejalanya apa? Tanda-tanda sebelum datangnya banjir. Apa yang akan kita lakukan pada saat banjir? Apa yang kita lakukan? Kita tolong kepada siapa? Nah, itu berdoa itu boleh salah satu. Apalagi selain doa? Mencari tempat yang aman. Nah, jangan sudah ada banjir kamu masih diam di tempat. Cari tempat yang lebih tinggi. Apalagi? Ikuti aba-aba dari contohnya dari BMKG atau dari pihak yang wajib ya. Kalau ada pihak yang wajib ya. Apalagi yang perlu kita waspadai? Menjauhi air. Setelah terjadinya bencana, apa yang kita lakukan? Membersihkannya. Salah satunya adalah membersihkan. Apa lagi? Apalagi yang perlu kita lakukan setelah adanya banjir? Nah, coba kamu pikirkan dulu, jangan hanya 1-2 orang yang ini yang aktif. Nah, nanti gas gitu ya. Sudah selesai presentasi banjir kelompok gerak sudah? Nah, belum ya? Nah, ini nanti tugas kelompok 4 ya. Nah, banjir ini merupakan salah satu yang sering terjadi ya. Bukannya bisa terjadi di pemukiman, di sungai, bisa mengancam nyawa dan bisa menghilangkan harta benda ya. Harta benda
dan juga tanah. Nah, kalau di Danau Mulai itu, Sungai Danau Mulai itu setiap banjir pasti banyak tanah-tanah yang longsor ya. Banyak kebun-kebun yang rusak. Nah, dulu kami juga salah satu korban banjir di Danau Mulai. Tanah kami ada 1 hektar lebih habis di sampai tanamannya semua. Memang banjir ini memang kadang-kadang kita sepele, tetapi sering membahayakan. Apalagi yang perlu kita lakukan? Kalau setelah banjir itu tidak boleh menebang pohon yang ada di sekitar sungai. Selanjutnya menanam pohon. Nah, menanam pohon di sekitar sungai sehingga tidak terjadi banjir, longsor. Nah, karena banjir ini kalau datang pasti ada longsor. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya. Oke, tutup. Teman-teman, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai banjir. Sebelumnya yang kami hormati teman-teman dan saya sapa semuanya, selamat pagi. Pagi. Dan saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu adalah Iris. Pada email banjir adalah keadaan di mana wilayah daratan yang biasanya kering digantung oleh air dalam jumlah besar. Peristiwa terjadinya banjir karena akibat meluapnya air dari bedaan air seperti sungai atau danau karena curah hujan tinggi atau volume air yang melebihi kapasitas saluran air. Penyebab banjir yaitu dari faktor alami seperti curah hujan tinggi dan kondisi, misalnya sungai atau daerah rendah, serta faktor manusia seperti penebangan sampah sembarangan, penebangan hutan, dan pembangunan di daerah resapan air. Saran agar tidak banjir yaitu tidak membuang sampah sembarangan, rutin membersihkan saluran air, membuat sumuran resapan dan reboisasi, serta tindakan penanggulangan saat terjadi banjir, seperti mengamankan barang berharga, mematikan listrik, mengevaluasi daerah ke tempat aman, dan tidak beraktivitas di wilayah banjir. Manfaat banjir yaitu meningkatkan kemampuan akademik atau mengembangkan keterampilan penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelum banjir dan sesudah bencana. Sebelum bencana, lakukan persiapan seperti penilaian risiko dan sosialisasi. Sementara setelah bencana, fokus pada penyelamatan korban, pemulihan lingkungan, dan pembersihan untuk mencegah penyakit serta penyakit susulan. Latar belakang gejala banjir yaitu hujan deras dan berkepanjangan, kenakalan penggunaan air sungai secara cepat, air sungai yang keruh dan berlumpur, serta suara gemuruh atau dentuman dari arah. Jenis-jenis banjir yaitu banjir rupiah. Oke, demikian pembelajaran kita sepanjang hari ini. Jangan lupa mempelajari materi berikutnya ya. Oke, siapa yang mau ke kelas? Oke, siapkan. Attention! Yes, Captain. Stand up, please. Pray like teacher. Yes. We pray and invite him to attend our learning together with us and to remember everything today. God, in the one who is our learning, this is all. Can we begin with this day? Lord, that you make many mistakes and us, thank you, God, and sorry, our best. Amen.